Meskipun dia itu sebuah entitas bisnis, pendekatannya juga harus melibatkan pendekatan ekonomi, tetapi karena dia milik desa, dampak sebesar-besarnya, jadi seluruh kegiatannya dari BUMDes itu sebesar-besarnya harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Kita itu butuh satu jenis layanan, satu alat untuk membangun relasi dengan keseluruhan orang. Gitu kan. Jadi reformasi birokrasi tadi itu hal yang paling substantif adalah merubah pola relasi antara warga negara dan negara, agar relasinya itu tidak hanya administratif. Sehingga penting kemudian untuk membangun satu jenis pelayanan publik di luar aspek pelayanan administrasi publik yang sekiranya mampu menjangkau keseluruhan warga desa. Kalau kita misalnya mendirikan Kampung Mataraman itu di awal misalnya, yang berrelasi dengan pemerintah desa melalui Kampung Mataraman itu ya stakeholder terkait, bisa jadi tenaga kerja, kan, bisa jadi supplier. Kan supplier petani yang kemudian produknya kita tampung paling itu kan. Tapi kan tidak semua jadi pekerja warga desa kita. Tidak semua juga menjadi petani yang kemudian bisa berrelasi dengan pemerintah desa secara langsung kan. Nah, tapi kalau sampah itu kita berrelasi dengan siapapun. Dengan semua warga desa berkesempatan untuk membangun relasi itu karena setiap orang itu juga menjadi penghasil sampah kan gitu. Jadi selama dia itu punya sampah, kita berkesempatan untuk kemudian membangun relasi baru, hubungan antara pemerintah desa dengan warga desa. Sehingga itu kenapa yang diurus adalah basic need, kebutuhan dasar, gitu kan? Kebutuhan dasar ya bisa makanan, bisa pangan, bisa terkait dengan energi ataupun terkait dengan sampah. Gitu. Itu yang kemudian kenapa pilihannya adalah itu karena sekali lagi BUMDes itu kita letakkan dalam konteks reformasi birokrasi tadi. Menjadi alat baru bagi pemerintah desa untuk bisa berhubungan dengan semua warga desa, dengan semua, di luar urusan-urusan administratif. Sehingga kemudian kita dirikan satu kelembagaan desa, menjadi bagian dari upaya kita untuk melakukan penyelesaian tata kelembagaan desa, dan kita pilih sampah karena itu berkesempatan untuk membangun relasi baru. Jadi catatan pentingnya itu gini, BUMDes itu tidak boleh hanya dipandang dari perspektif ekonomi. Dia betul bahwa dia itu entitas bisnis karena dia itu badan usaha, kan gitu. Sehingga ukurannya, ya dia perilakunya dalam beberapa hal itu harus bisa dipahami dari kacamata bisnis, karena dia itu memang badan usaha sebuah entitas bisnis. Dia juga harus bisa dinilai, diukur melalui pendekatan bisnis, sehingga ukurannya adalah seberapa besar profitnya, gitu kan. Kalau dia dipandang dari perspektif ekonomi. Tapi jangan lupa bahwa dia itu milik desa, kan gitu. Jadi meskipun dia itu sebuah entitas bisnis yang harus pendekatannya juga harus melibatkan pendekatan ekonomi, tetapi karena dia milik desa, dampak sebesar-besarnya, jadi seluruh kegiatannya dari BUMDes itu sebesar-besarnya harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Artinya dia harus bisa juga dipahami dari perspektif sosial. Dia harus memberikan social benefit, gitu kan, berupa social security, peningkatan kesejahteraan sosial, ketahanan sosial naik, gitu. Itu kemudian itu yang di Pangguharjo kita terjemahkan kenapa 60% tenaga kerja kita itu berasal dari kelompok marginal. Ada lansia, ada penyandang disabilitas, ada pemuda putus sekolah, ada perempuan kepala keluarga dan lain sebagainya. Itu upaya kita untuk mewujudkan BUMDes agar dia memberikan social benefit yang cukup. Salah satunya terkait dengan social security, meningkatkan ketahanan sosial. Tetapi jangan lupa juga bahwa dia itu juga menjadi apa yang dilakukan oleh BUMDes itu sebenarnya menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa terkait dengan pengelolaan aset yang dipisahkan, terkait dengan mengurusi beberapa kewenangan yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah desa yang kemudian dijalankan oleh BUMDes, itu yang kemudian
Itu yang kemudian menjadikan ya, BUMDes itu juga entitas politik. Dia itu juga harus bisa dipahami perilakunya, itu harus mencerminkan juga perilaku negara. Sehingga kenapa itu? Sehingga setidak-tidaknya ya, BUMDes itu karena dia itu merupakan entitas politik, gitu, dia harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk dua hal. Setidaknya untuk dua hal. Yang pertama, mendidik warga desa terkait dengan pengelolaan lingkungan, terkait dengan kewirausahaan, terkait dengan financial literasi dan lain sebagainya. Yang kedua, dia juga harus menjadi alat politik bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa itu sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal yang memungkinkan warga desa menjadi pemilik langsung atas badan usaha, atas usaha yang dikelola oleh pemerintah desa. Jadi dia harus bisa dipahami dari tiga aspek itu, dari perspektif ekonomi karena dia merupakan badan usaha, harus bisa dipahami dari perspektif sosial karena dia itu milik desa, gitu, karena kepemilikannya adalah kepemilikan publik, gitu kan. Yang ketiga, dia itu juga harus menjadi alat politik, harus bisa dipahami dari perspektif politik karena dia itu menjalankan sebagian fungsi dari pemerintah desa. Dia gabungan dari tiga entitas itu, entitas bisnis, entitas sosial, tapi juga menjadi entitas politik. Itu yang jarang sekali dipahami oleh BUMDes yang lain. Paul mentok hanya dua aspek, entitas sosial maupun entitas bisnis tadi. Tapi bagaimana kemudian dia harus menjadi alat politik, itu jarang sekali dipahami. Terkait dengan pengelolaan sampah, karena dia itu basic need, kebutuhan dasar, itu memungkinkan bagi kita untuk masuk secara lebih mudah. Hampir tidak ada resistensi sebenarnya. Resistensinya itu bukan terkait dengan resistensi yang sifatnya substantif, tapi resistensi atau adanya penolakan itu ya lebih hal-hal yang sifatnya teknis lah. Kenapa penempatan rumah pengelolaan sampahnya di sini? Awal-awal kan masih mereka juga baru belajar percaya kan, saling mempercayai. Mereka mikirnya kalau rumah pengelolaan sampah di satu tempat, masyarakat sekitar menolak karena mereka juga punya pengalaman buruk lah ya terkait dengan pengelolaan sampah yang di tempat yang lain kan punya preferensi gitu, yang kemudian mereka melakukan pengelolaan. Tapi kan sifatnya teknis. Kita sepakat bahwa sampah akan dikelola Pak, tapi jangan di sini Mbok, kayak kira-kira kayak gitulah. Itu kan artinya penolakannya bukan pada hal yang substantif gitu. Ya. Jadi kita butuh peran-peran anak-anak muda. Ini khususnya anak-anak muda yang saat ini sedang belajar di luar daerah, suatu saat harus pulang ke desa, balik ke desa, rebut kekuasaan, bangun perubahan. Karena jangan tinggalkan desa, karena desa layak diperjuangkan.